Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, melanjutkan seperti biasanya, kali ini saya akan mempresentasikan ke saya, yakni yang berjudul, nah, judulnya Sindiran Seorang Pelamar Setelah Masa Idah. Nah, ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat ke-235. Nah, dalam ayat ini kita menemukan titik fokus kalimat, yakni yang pertama, wala junaha alaikum. Kemudian setelah wala junaha alaikum, yang kedua yaitu arotum, yang ketiga yaitu khidbatin nisa. Nah, pada kalimat wala junaha alaikum itu di Al-Quran disebutkan, dalam Al-Quran itu disebutkan hanya satu kali, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 235 saja. Nah, sedangkan kata junaha sendiri itu di dalam Al-Quran diulang sebanyak 30 kali. Contohnya, beberapa contoh yang saya ambil, yaitu surat Al-Baqarah ayat 158, surat Al-Baqarah ayat 229, kemudian surat Al-Baqarah ayat 30, kemudian surat An-Nisa ayat 24, kemudian surat An-Nisa ayat 102, surat An-Nur ayat 58, surat An-Nur lagi ayat 61, dan dari contoh dan arti penggalan surat di atas dapat kita simpulkan bahwa arti kata junaha itu adalah dosa atau halangan. Nah, sedangkan dari kitab tafsirnya Al-Qurtubi, kata junaha itu adalah berarti al-ismu, yang berarti dosa, dan hal ini adalah perkara yang menurut syara dan dari segi bahasanya seperti itu. Nah, sedangkan makna dari wala junaha alaikum sendiri itu bisa dimaknai wala khoroja alaikum wala ismu, yang artinya tidak ada rasa malu dan dosa pada diri kalian, seperti yang telah dijelaskan dalam kitab tafsir At-Tabari. Oke, yang kedua, arotum. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan sebanyak 2 kali, yakni di Al-Baqarah ayat 235 dan Al-Isra ayat 67. Selanjutnya, khidbatin nisa itu di dalam Al-Quran disebutkan hanya sekali di dalam ayat yang telah disebutkan itu tadi, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 235. Nah, yang memiliki makna yaitu seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Nah, selanjutnya itu ada aknantum. Aknantum ini tadi ketinggalan satu. Aknantum sendiri yaitu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak hanya sekali saja, yakni surat Al-Baqarah ayat 235 tadi. Tuh. Kemudian kita lanjutkan ke tafsir ayat kita menggunakan tafsir ayat menggunakan ilmu munasabah, gitu ya. Nah, pada pembahasan kali ini dijelaskan tentang tafsir ayat bil ayat pada surat Al-Baqarah ayat 235 dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, yaitu pada ayat 235 dan 236. Nah, pada Al-Baqarah pada Al-Baqarah ayat 235 wala junaha alaikum ila akhirih itu tadi. Nah, ayat ini membawa topik yaitu tentang diperbolehkannya melamar
seorang wanita yang telah selesai masa iddahnya. Nah, itu di surat 200 di ayat 235. Nah, pada kali ini akan dibahas munasabahnya pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 235. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza balagna ajalahunna ila akhirih. Nah, apa hubungan kedua ayat itu tadi? Nah, kita lihat jika ditinjau dari segi makna, kedua ayat tersebut memiliki hubungan, yaitu kebolehan laki-laki melamar atau membuat janji kepada perempuan setelah masa iddah. Setelah masa iddahnya selesai. Nah, kemudian adakah keterkaitan antara surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi wala junaha alaikum ila akhirih dengan surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi la junaha alaikum intolaktumun nisa'il akhirih. Nah, kita lihat lagi dari segi maknanya pada surat Al-Baqarah ayat 235 dan ayat 236 itu tidak ada keterkaitan. Nah, jika kita tinjau lebih dalam lagi, pembahasannya kedua ayat ini sudah berbeda. Nah, surat Al-Baqarah ayat 235 itu membahas tentang kebolehan lamaran berupa sindiran dari laki-laki kepada seorang perempuan baik-baik. Nah, sedangkan pada Al-Baqarah ayat 236 ini membahas tentang kebolehan laki-laki menceraikan istrinya yang masih belum pernah disentuh ataupun belum pernah melakukan suatu hubungan suami istri. Tuh. Selanjutnya yaitu tafsir ayat bil hadis dan perkataan dari sahabat. Berdasarkan hasil pencarian dari beberapa kitab hadis yang menjelaskan tentang ayat yang disebutkan tadi itu sangatlah minim ditemukan dalam kitab-kitab Mukhtasar Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 235 yaitu ditemukan dalam kitab Mukhtasar punyanya Imam Bukhari. Nah, jelaskan bahwa wala junaha alaikum bima aratum bihi min khidbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum alimullah al-ayah la qaulihi ghafurun halim. Nah, itu dilanjutkan lagi atmartum wa kullu syai'in duntah wa atmartahu fahuwa maknun. Maksud dari kalimat di atas yaitu kamu telah didenaturasi dan setiap hal yang telah kamu buat dan wujudkan itu adalah mungkin. Hadis ini mengambil dari kata wala junaha dari Ibnu Abbas fima aratum bihi min khidbatin nisa yaqulu. Ibnu Abbas berkata, ini uridu taswij walawatitu anahu tayasaruli imro'atun solihatun. Nah, dari Ibnu Abbas berkata, sebelumnya aku ingin menikah dengan kamu. Aku berharap permudahlah aku untuk menjadi permudah aku untuk menjadi wanita yang baik. Itu kata dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian Ibnu Qasim berkata juga, yaqulu innaki alayya karimah wa inni fiki larahibun wa innallaha lasaikun ilaiki khairan au nahwa hada. Ibnu Qasim berkata, sesungguhnya baik padaku dan aku menginginkanmu. Dan sesungguhnya Allah akan membimbingmu dalam kebaikan atau tentang ini. Nah, jika dilihat dari perkataan Ibnu Qasim, itu Ibnu Qasim sudah melakukan suatu sindiran, lamaran sindiran kepada seorang wanita, yaitu dengan kata wa inni fiki larohibun. Aku menginginkanmu.
Nah, dari perkataan itu tadi, Ibnu Qasim telah menyatakan bahwa aku ini menyindir bahwa saya ingin lamarmu, seperti itu. Nah, mungkin cukup dari saya. Apabila masih ada kekurangan, ya insya Allah diperbaiki lagi. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan dari teman-teman saya yang lain. Monggo. Ya baiklah, silakan teman-teman yang lain mungkin yang belum presentasikan karyanya bisa mempresentasikan sekarang. Oh iya ya, izin melanjutkan presentasi ya Mas. Ya, silakan. Mas Iban mungkin bisa silakan Mas Iban. Ya, sudah saya jadikan host. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. sudah saya susun. Baik, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu artikel ini menjelaskan mengenai jodoh merupakan cerminan diri. Pertama yaitu mengenai abstrak, kita lewati saja. Kemudian pendahuluan, kemudian metode. Artikel ini menggunakan kajian tafsir ahkam dengan menggunakan metode maudhu'i. Ada beberapa konsep tentang metode maudhu'i, yaitu melalui penghimpunan beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai topik tertentu, di mana konsepnya itu disusun secara metodologis dan sistematis. Kemudian artikel ini menggunakan metode maudhu'i yang dikembangkan oleh saya sendiri, Laila Hendatul Habibah, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu, yaitu yang tadi jodoh merupakan cerminan diri. Kemudian menentukan fokus ayat yang dijadikan topik serta bahan bahasan, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 26. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari kata kunci dari ayat tersebut itu apa saja. Kemudian langkah yang keempat, menjelaskan tiap kata kunci itu mengandung makna seperti apa dan maksudnya itu bagaimana. Kemudian langkah yang kelima, menentukan bagaimana tafsir dari munasabah ayat, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 26, dengan ayat lain yang berkesinambungan atau berhubungan. Kemudian langkah yang keenam yaitu menentukan bagaimana tafsir munasabah ayat menurut hadis. Kemudian langkah ketujuh menentukan bagaimana tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan bagaimana tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Mengenai fokus ayat, di sini saya mengambil Quran Surah An-Nur ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithina lil-khabithat. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat.
ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Kemudian tafsir ayat kunci. Berdasarkan tema yang sedang dibahas, maka fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu al-khobithatu, kemudian yang kedua lil khobithina, yang ketiga lil khobithuna, yang keempat al-khobithati, kemudian at-thayyibatu, kemudian lil thayyibina, dan yang terakhir mubarrauna. Kata kunci yang pertama al-khobithatu, kata al-khobithatu menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras di Al-Fadhil Qur'anul Karim itu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali yang terdapat dalam surat atau tempat yang sama, yaitu dalam Quran Surah An-Nur ayat 26. Di sini sudah saya beri warna berbeda, bisa dilihat di layar monitor masing-masing. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 26, maksud dari lafaz al-khobithatu pertama memiliki makna yaitu perempuan yang keji. Menjelaskan mengenai perempuan yang memiliki sikap keji, baik dari segi tutur kata maupun itu cocok disandingkan dengan laki-laki yang memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama keji. Sedangkan maksud dari kemudian maksud dari lafaz al-khobithatu yang kedua, kan ada 2 itu. Dalam satu surat yang kedua itu menjelaskan mengenai perempuan yang baik sikapnya dilihat dari berbagai segi, maka perempuan tersebut cocok disandingkan dengan laki-laki yang baik pula. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada poin keempat nanti. Dengan demikian, lafaz al-khobithatu menjelaskan bahwa pasangan merupakan cerminan diri. Apabila seseorang itu baik, maka akan disandingkan dengan yang baik, sedangkan apabila seseorang itu memiliki sikap yang keji, maka akan disandingkan dengan yang keji pula. Dan pernyataan ini juga sudah dibahas dalam Al-Quran. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu il-khobithina. Menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras di Al-Fadhil Qur'anul Karim, kata kunci ini digunakan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, yaitu di Quran Surah An-Nur ayat 26 itu sendiri. Kata lil khobithina dalam surat ini mengandung makna laki-laki yang keji, bahwa apa yang selama ini seseorang lakukan maka akan berimbas ke diri sendiri. Maksudnya jika seorang wanita sering melakukan perbuatan keji atau tercela dan termasuk orang yang keji, maka semua akan kembali ke diri sendiri. Dijelaskan bahwasanya perempuan yang keji itu dipasangkan dengan laki-laki yang keji dan begitu pun sebaliknya. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu al-khobithuna. Kata al-khobithuna menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras di Al-Fadhil Qur'anul Karim itu juga digunakan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali dalam Quran Surah An-Nur ayat 26 itu sendiri. Kata al-khobithuna dalam surat ini mengandung makna bahwa laki-laki yang keji dijelaskan bahwa siapapun laki-laki yang melakukan perbuatan keji ataupun tercela dan termasuk orang yang keji maka akan dipasangkan dengan wanita yang keji pula. Sedangkan kata kunci yang keempat yaitu lil khobithati digunakan sebanyak 2 kali dalam Quran Surah An-Nur ayat 26. Dan pada ayat kunci poin keempat ini akan menjelaskan makna al-khobithati yang kedua. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan di poin yang pertama. Makna wanita-wanita, maknanya itu wanita-wanita yang keji. Maksud yang terkandung yaitu laki-laki yang keji, baik keji dalam segi jiwa maupun keji dari segi perangainya untuk perempuan yang keji pula dalam hal perpasangan. Kemudian kata kunci yang kelima yaitu at-thayyibatu. Kata at-thayyibatu menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras di Al-Fadhil Qur'anul Karim itu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali yang terdapat dalam beberapa surat yang berbeda. Di antaranya dalam Quran Surah Al-Baqarah itu disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam ayat 57, 176, 267. Kemudian disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 26, Quran Surah Al-Ma'idah disebutkan sebanyak 3 kali dalam ayat 4, 5, dan 87.
Quran Surah Ali Imran itu disebutkan sebanyak 3 kali dalam ayat 32, 157, dan 120. Kemudian dalam Quran Surah An-Nahl itu ayat 26, Quran Surah Yunus ayat 93, Quran Surah An-Nahl ayat 72, Al-Isra ayat 70, Toha ayat 81, Al-Mu'minun ayat 51, An-Nur ayat 26, Al-Ghafir ayat 64, Al-Jathiyah ayat 16, dan Al-Ahqaf ayat 20. Di sini saya hanya mengambil beberapa ayat saja, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 72. Kata atau ibatunya sudah saya beri blok warna biru, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kemudian saya membandingkan juga dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhillu lakum at-thayyibatu. Itu kemudian yang dimaksud kata at-thayyib Surah An-Nahl dalam seluruh surat tersebut menurut saya itu masih belum menunjukkan makna yang spesifik. Jadi kata at-thayyibatu sehingga menurut Quran Surah Al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwasanya kata at-thayyibatu mengandung makna sesuatu yang baik-baik. Segala sesuatu yang halal itu sifatnya pasti baik. Perempuan yang baik merupakan mereka perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Apabila kata baik ini dihubungkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 26, mengandung maksud bahwa laki-laki yang baik cocok dipasangkan dengan perempuan yang baik. Hal ini bersifat anjuran yang telah dinas dalam Al-Quran. Laki-laki yang baik itu dianjurkan memilih pasangan seorang wanita yang baik pula. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian keturunan. Bagaimanapun juga ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka hendaklah para wanita memiliki sifat yang baik serta memiliki cakupan ilmu, baik itu ilmu umum, agama, adab, dan lain sebagainya, di mana ilmu tersebut memiliki cakupan yang luas. Kemudian yang keenam yaitu at-thayyibina. Kata at-thayyibina menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras Al-Fadil Qur'anil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali yang terdapat dalam beberapa surat yang berbeda. Di antaranya Quran Surah An-Nur ayat 26 dan An-Nahl ayat 32. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 32, kata at-thayyibina ini merupakan sesuatu yang bersifat baik, sifat dari aneka rezeki yang telah dianugerahkan Allah. Sebenarnya bentuk rezeki itu bermacam-macam, berupa keberpasangan antara dua insan yang memiliki keragaman aspek rezeki baik itu sehat, bahkan rezeki diwafatkan dalam keadaan yang baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya rezeki itu tidak hanya terbatas pada makanan, serta benda, tetapi meliputi hal-hal yang lebih luas, salah satunya dalam hal berpasangan itu tadi. Kemudian kata kunci yang ketujuh yaitu mubarra'una, digunakan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 26 itu sendiri. Dari ayat tersebut, makna kata mubarra'una itu memiliki arti kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini yaitu baik perilakunya, terjaga dirinya dari fitnah. Hal ini mengandung arti taat, tidak termasuk orang yang tercela atau keji, baik dan benar. Kata kunci ini menjelaskan tentang perempuan yang baik sikapnya dilihat dari berbagai segi, maka cocok disandingkan dengan laki-laki yang baik pula. Dengan demikian, lanjut saja. Kemudian tafsir munasabah ayat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tiap masing-masing ayat dalam Al-Quran yang satu dengan itu tidak dapat dipisahkan penjelasan dan penjabarannya. Mayoritas ayat Al-Quran itu saling berhubungan dan memiliki korelasi antara surat satu dengan surat yang lain, atau ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dalam Quran Surah An-Nur itu memiliki munasabah atau korelasi dengan Quran Surah An-Nur juga, yaitu ayat ketiga. Dalam Quran Surah An-Nur ayat ketiga, ayat ini menjelaskan, bisa dilihat di layar monitor masing-masing, ayat ini menegaskan perintah untuk menghindari pezina, apalagi ingin dijadikan pasangan hidup yang ranahnya lebih serius. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki pezina, yakni yang kotor, yang kebiasaan berzinanya tidak wajar untuk mengawini, melainkan perempuan pezina yang kotor dan terbiasa berzina pula. Hal ini
mencerminkan bahwa pasangan merupakan cerminan diri sendiri. Apabila seseorang baik, maka cocok disandingkan dengan yang baik pula dan begitu pun sebaliknya. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 26, di sini diperjelas lagi bahwa seseorang yang memiliki sifat keji cocok disandingkan dengan yang keji, dan orang yang memiliki sikap atau sifat yang baik cocok disandingkan dengan pasangan yang baik pula. Korelasi di antara kedua ayat tersebut itu lebih mengarah pada konsep pasangan. Islam sudah mengatur korelasi antara kedua ayat tersebut lebih mengarah pada konsep pasangan dalam Islam. Islam itu sendiri juga sudah mengatur aturan yang tidak merugikan. Dalam memilih pasangan, kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik. Dan untuk mendapatkan pasangan yang baik, kita pun juga harus memantaskan diri dan memperbaiki diri sendiri agar selalu menjadi lebih baik dari pribadi sebelumnya. Dan semua itu butuh proses dan setiap proses akan berprogres. Begitupun dengan usaha seseorang dalam memperbaiki dirinya. Kemudian tafsir ayat menurut hadis. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari dalam kitab tafsir Ibnu Katsir terkait kata kunci yang pertama, maka terdapat pendapat dari sahabat yaitu sebagai berikut: waqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan sebagainya. Ini adalah pendapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga seperti yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa makna yang terkandung dalam Quran Surah An-Nur ini menegaskan bahwasanya keji dalam artian perilaku, sifat, dan tutur kata, dan sebagainya. Maka maknanya perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedang perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Ayat ini dijadikan sebagai rujukan bahwa orang-orang yang keji di kalangan kaum wanita adalah untuk orang yang keji di kalangan kaum pria. Dan begitu pun sebaliknya. Orang-orang yang baik di antara kalangan kaum wanita untuk orang yang baik di antara kalangan kaum pria. Kemudian ayat ini menegaskan bahwa setiap yang keji, baik laki-laki maupun perempuan, itu keji dari segi perkataan, sifat, perbuatan, maupun lain sebagainya cocok disandingkan dengan yang keji pula. Kemudian tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir, menurut Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, dalam tafsir beliau yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa dari Ibnu Zaid yang mengungkapkan bahwa makna Quran Surah An-Nur tersebut berarti wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan begitu pun sebaliknya. Kemudian mengenai bagaimana pandangan tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Tafsir ayat dengan asbabun nuzul dari At-Tabari telah meriwayatkan bahwasanya melalui sanad yang fijal atau para perawinya yang thiqah itu perawi yang kuat, bersumber dari Abdullah bin Zaid bin Aslam bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah yang dituduh oleh kaum munafik dengan tuduhan yang dusta dan dibuat-buat, sehingga Allah mensucikannya dari tuduhan tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tabari yang bersumber dari Al-Ahkam di Utaibah, isnad hadis ini sahih tapi bersifat mursal. Bahwasanya tatkala orang-orang yang membicarakan fitnah yang ditujukan kepada Aisyah, Rasulullah mengirimkan utusan kepada Aisyah, yaitu, hai Aisyah, bagaimana pendapatmu mengenai ocehan orang mengenai dirimu? Aisyah pun menjawab, aku tidak akan memberikan sanggahan apapun hingga Allah menurunkan sanggahan dari langit. Maka Allah menurunkan 16 ayat, yaitu mulai dari Quran Surah An-Nur ayat 16 sampai ayat 26. Ayat 11 sampai 26. Al-Khabithatu lil-khabithina, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Kemudian mengenai pandangan fakta sosial, pada kenyataannya dilihat di lingkungan masyarakat sekarang ini, banyak yang acuh tak acuh terhadap pernyataan bahwa jodoh merupakan cerminan diri. Banyak masyarakat yang mayoritas atau sebagian besar itu berpendapat bahwasanya tidak semua orang cukup beruntung. Banyak juga orang-orang yang baik dipasangkan dengan yang kasar. Jika dilihat dan dinilai adanya kasus tersebut bukan berarti Allah tidak menepati janjinya. Namun bisa jadi hal tersebut sebagai bentuk ujian yang diberikan Allah seperti kisah Fir'aun dan istrinya,
Seperti yang diketahui bahwasanya istri Firaun itu ternilai sangat baik dan solihah, serta dijamin masuk surga. Tetapi di sini Allah memasangkan dengan Firaun yang memiliki sifat yang bengis, kasar, dan juga tercela. Allah memasangkan mereka berdua sebagai bentuk ujian terhadap Aisyah binti Muzahim, yaitu istri Firaun. Kemudian penutup kesimpulannya, dalam kajian Quran Surah An-Nur dijelaskan bahwasanya setiap yang keji, baik dari laki-laki yang keji maupun perempuan, perbuatannya, ucapannya itu akan cocok sejalan dengan pasangan yang keji pula. Sedangkan setiap yang baik dari kaum laki maupun perempuan, perbuatan dan ucapannya akan cocok atau sejalan dengan pasangan yang baik pula. Para lelaki maupun perempuan yang baik itu bersih dari tuduhan para orang-orang yang keji. Kemudian saran, demikian artikel yang saya buat semaksimal mungkin. Saya berharap dengan adanya artikel tersebut dapat berdampak baik dan berimplikasi terhadap kehidupan kita semua. Saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk membuat hasil kerja yang lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dimatikan recordnya, Mas Ibn.